Assalamualaikum, hai teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Vera Veronica. Selamat datang di perkuliahan kami, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqan, mata kuliah analisa laporan keuangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menganalisa laporan keuangan, yaitu kita harus tahu dulu apa arti dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat ukur mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam kinerja perusahaan dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi pemakai untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Vera Veronica. Selamat datang di perkuliahan kami, Sekolah Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita harus tahu dulu apa komponen-komponen laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri satu laporan laba rugi, kedua laporan arus kas, ketiga laporan perubahan modal, dan keempat laporan neraca. Di setiap komponen ini ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui apa saja isi dari laporan-laporan tersebut. Komponen pertama ialah laporan laba rugi yang terdiri dari beberapa tahapan. 1. Pendapatan, 2. Beban, ketiga laba rugi. Pendapatan ialah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan ini terdiri dari dua jenis, satu pendapatan usaha, kedua pendapatan non-usaha. Pendapatan usaha ialah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan, contohnya penjualan dan pelayanan. Sedangkan pendapatan non-usaha ialah pendapatan yang berasal dari aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas utama perusahaan. Contohnya bunga, dividen, sewa, royalti, keuntungan penjualan, dan yang lain-lain. Sedangkan beban ialah jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa kepada pelanggan. Beban juga ada beberapa jenis. Ada beban usaha dan juga ada beban non-usaha. Beban usaha ialah beban yang menghubungkan langsung dengan aktivitas utama perusahaan. Contohnya, bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, administrasi, dan penyusutan. Sedangkan beban non-usaha ialah beban yang berhubungan dengan aktivitas. Contohnya, bunga, kerugian penjualan, pajak penghasilan, dan denda. Sedangkan laba rugi ialah selisih antara pendapatan dan beban yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Untuk mencari hasil dari laba rugi, kita ada rumusnya, ialah pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Jika pendapatan lebih tinggi dari biaya, maka perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan jika pendapatan lebih rendah dari bunga, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. Metode yang kedua ialah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu keuangan mengurangi beberapa banyak uang yang Anda miliki di awal dan di akhir periode waktu tertentu seperti bulan, kuartal, ataupun tahun. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan
laporan ini juga untuk melacak catatan pemasukan dan pengeluaran dari beberapa kegiatan perusahaan. Ada dua cara menyiapkan laporan keuangan. Satu, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ialah arus kas operasi disajikan sebagai data arus kas masuk dan keluar. Pada dasarnya, metode langsung mengurangi uang yang Anda belanjakan dari uang yang Anda terima. Sedangkan metode tidak langsung ialah metode yang menyajikan arus kas operasi sebagai rekonsiliasi dari laba ke arus kas, yang artinya bahwa definisi diperhitungkan dari perhitungan Anda. Komponen-komponen laba rugi sebagai berikut, seperti penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan beban lain-lain, laba sebelum pos luar biasa, pengaruh kumulatif dan perubahan prinsip akuntansi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Metode yang kedua ialah laporan arus kas. Laporan arus kas Komponen yang ketiga ialah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu dari 4 laporan keuangan utama yang disiapkan oleh entitas bisnis untuk akhir periode akuntansi tertentu, bersama dengan laporan lainnya, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Untuk mencari hasil dari perubahan modal, ada rumus yang disediakan, yaitu saldo akhir modal sama dengan saldo awal modal ditambah net profit dikurang dividen ditambah atau dibagi perubahan lainnya. Dan yang keempat ialah laporan neraca. Laporan neraca berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Komponen yang dimiliki laporan neraca ada 3. 1. Aset. Aset merupakan sebuah nilai kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan sekaligus dukungan untuk operasional. Contohnya, kas dan setara kas. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban ini ialah saldo kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Dan yang ketiga, modal atau ekuitas pemilik. Ialah saldo modal pada tanggal tertentu, contohnya saham disetorkan. Untuk mencari hasil dari laporan neraca, rumus yang digunakan ialah
total aset dikurang total kewajiban ditambah total ekuitas. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Pihak-pihak internal ini yang harus mengetahui: satu, manajemen perusahaan, kedua karyawan, ketiga dewan direksi, keempat komite audit, dan kelima internal auditor. Sedangkan pihak eksternal ini yang harus mengetahui ada beberapa. Satu, pemegang saham, kedua kreditur, ketiga otoritas perpajakan, keempat otoritas regulator, dan kelima analisa laporan, dan yang keenam penyedia layanan keuangan. Sebelum melakukan laporan keuangan, perusahaan harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan melalui proses pemeriksaan. 1. Perencanaan, seperti menentukan pemeriksaan keuangan yang masuk maupun yang keluar. Yang kedua, mengumpulkan bukti, seperti ada atau tidak adanya nota transaksi pengeluaran. Dan yang ketiga, penilaian risiko. Risiko ini pasti ada, baik itu yang baik maupun yang buruk. Yang keempat, pengujian substansi. Dan yang kelima, evaluasi bukti dan memberikan opini. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang kita dapat dan memberikan opini yang harus kita jelaskan kepada perusahaan, seperti menjelaskan kegunaan pengeluaran masuk maupun penggunaan pengeluaran keluar. Manfaat laporan keuangan. 1. Analisis tren adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode, membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang pada perusahaan yang sama. Analisis cross-sectional. Dengan analisis ini, membandingkan rasio-rasioan perusahaan dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang kedua, analisis Chromosite. Analisis ini untuk membuat perbandingan elemen-elemen laporan keuangan dengan komitmen base-nya. Laporan keuangan neraca. Sisi aktivitas didasarkan pada total aktiva sehingga total aktiva sama dengan 100%. Elemen-elemen lain dari aktiva dibandingkan dengan total aktiva. Analisis indeks memilih tahun sebagai common base-nya. Elemen-elemen laporan keuangan pada periode yang lain dibandingkan dengan elemen-elemen laporan keuangan yang sama dengan tahun dasar tersebut.